di atas daripada yang kita sembah. Sembahan kita adalah Dia yang tertinggi. Sehingga perintah-perintahnya pun kita lakukan. Nah, ketika kemudian ada perintah dari Yesus, kalau di dalam Islam itu kan Nabi Isa alaihissalam juga pernah mengajak kaumnya, fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Artinya Yesus minta untuk ditaatin, Nabi Isa minta ditaatin, bukan minta untuk diibadahin. Di dalam Matius 23 nomor 9, jangan kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Sedangkan Paulus di dalam 1 Korintus 4 nomor 15, sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, ya termasuk Bapa yang di surga, Dia adalah pendidik di dalam Yesus Kristus. Kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Bible yang kuberitakan kepadamu. Saya ulang lagi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus. Nah, siapa pendidik di dalam Kristus? Contoh, ketika Kristus yang dimaksud di sini adalah Yesus, Yesus yang berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Tapi Bapa yang mengajarkan Yesus firman itu tidak ada artinya. Kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Jadi yang mengajarkan Kristus Yesus tadi ini firman itu tidak dianggap, karena hanya Paulus kemudian yang menjadi bapa dalam diri Yesus Kristus. Itu dalil. Makanya orang Kristen hari ini semua prosesi ibadahnya, ya acuan tertingginya Paulus. Makan babi Paulus, pada minggu Paulus, menyembah Yesus Paulus, tidak bersunat Paulus. Itu semuanya Paulus. Kenapa? Karena ya dialah yang menjadi bapak, menggantikan bapaknya Yesus. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik, janganlah beribu, satu aja pendidik di dalam diri Yesus, yaitu Bapa yang di surga. Tapi kata Paulus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, cuman aku, Paulus. Nah, inilah saya mengatakan, apakah iya Kristen ini menyembah Paulus? Demikian. Oke, saya tanggapi ya, Bang Juma. Silakan. Mana kira-kira dalil bahwa Paulus mengatakan dia adalah menggantikan Yesus atau sebagai Bapa? Di Saya mana jawab dalilnya? 1 Korintus 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik, Bapak itu 1 pendidik. Korintus berapa? Saya baca dulu. 4:15. Tadi katanya jangan marah-marah, dia ngamuk. Enggak marah-marah. Oke. Ya. 1 Korintus 4 ayat 15. ya. Aku baca ya. Ya. Dari 14 dulu. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Kan? Ia akan memperingatkan kamu akan hidup dan
kuturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kau ajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Oke? Pengertiannya di sini, ya, Paulus mengatakan mengirimkan kepada Timotius anak-anak kekasih yang setia dalam Tuhan. Ya, akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Artinya, nih ya, Bang Juma. Artinya, Bapak, Yesus, Paulus, Timotius, ada rentetannya ke bawah. Kakak, tolong matiin kipas ini, sakit kepala aku. Ini kipas. Iya, kencang. Jadi gitu Bang Juma. Jadi ada tingkatannya ya. Bukan berarti Paulus mendahului Yesus dan Bapa di sorga. Oke? Itu artinya itu. Ada yang lain? iya, maksud saya gini loh. Ketika dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Nah, seperti seorang ayah yang dikasihinya. Jadi, Bapak itu, Tuhan itu mendidik anaknya sama seperti ayah mendidik anaknya. Tuhan mendidik anaknya, mendidik hambanya sama seperti ayah mendidik anaknya. Itu jelas itu. Amsal 3 nomor 10, nomor 11, nomor 12. Hai anak-anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah. Pauluslah itu. Menganggap bahwa tak ada pendidik selain dia. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Kenapa harus larinya ke bapak? Artinya bahwa bapak yang sebagai pendidik kepada Yesus pun dijangkali oleh Paulus. Karena Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Siapa yang mengajarkan aku? Bapak. Kemudian, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Siapa yang berkata-kata? Bapak. Jadi Yesus dan Bapak adalah satu pengajaran. Yesus mendapatkan didikan dari Bapa yang dari surga. Tapi Paulus mengatakan, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah Paulus yang dalam diri Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Aku jawab Bang Juma. Maka dari itu akibatnya Kristen tidak lagi melakukan keinginan Bapa yang di surga, tetapi melakukan keinginan Bapak Paulus. Apakah dengan demikian sama dengan Kristen menyembah Paulus? Silakan. Oke, nih Bang Juma ya. Ini penekanan dalam kalimat ini, ya. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Kuturuti dalam arti Paulus menuruti Kristus. Seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam satu jemaat. Anda salah arti Bang Juma. Arti bapak-bapak itu, dia adalah Bapak Injil yang kuberitakan kepadamu. Bapak, Yesus, Rasul-Rasul, jemaat. Itu tingkatannya ya. Itu yang dimaksud Paulus. Bukan berarti dia mengatakan melampaui Bapak dan Yesus. Terima kasih. Apakah Bapa yang di surga itu pendidik bagi Yesus? Ya. Nah, Yang dimaksud di sini bukan Bapak yang di surga. Bapak-bapak, Bang Juma bapak-bapak, Karyana bapak, mama-mama, Kian bapak-bapak. Iya. Lah, apa ini? Kok nggak ngerti sih artinya ini? Saya aja, aku rasa anak SMA tahu mengertikan ini. Ya. tapi kan Yesus melarang memanggil siapapun dengan panggilan Bapa di bumi. Gak ada.
Matius 23 nomor 9. Janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini. Nah, Paulus minta Seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Ya, dia bapak jemaat. Yang di bapak jemaat itu adalah Paulus. Itu maksudnya. kalau orang Yahudi Masa ada nggak nggak ngerti? dipanggil? Orang Udah, Yahudi ada topik nggak yang dipanggil lain udah bapak? selesai nih, topik yang lain. Udah jelas selesai nih. Orang Saya jawab Yahudi, ya. imam-imam Yahudi, Salah arti. imam-imam Yahudi, rabi-rabi Yahudi ada nggak dipanggil bapak? Loh. Itu Paulus setelah Yesus bangkit baru ada Rasul Paulus. Iya, iya. Sebelum itu jangan, ya nggak dibahas pada saat itu. Paulus lah dibahas jadi bapak. Ada nggak kemudian rabi-rabi Yahudi dipanggil bapak oleh jemaat? Gimana sih? Kok itu ukurannya? Iya, hanya Paulus lah yang kemudian dipanggil bapak. Kan di bawah Makanya, dijelaskan. janganlah Di sini di bawah kamu dijelaskan. janganlah kamu menyebut siapapun di bumi ini dengan sebutan bapak. Paulus Ya. bukan hanya dipanggil bapak, dia malah mengaku bapak di dalam Yesus Kristus. Tidak. Lah, Salah arti, Bang Juma. akulah yang menjadi bapakmu. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Makanya hari ini Kristen, mohon maaf, semua lakon sebagai Kristen itu semua perintah Paulus. Karena Paulus adalah bapaknya orang Pantasan lah, Kristen. salah arti mulu. Aduh. Arti Ibu, mulu, gantian membelokkan ya, terus. Ibu Karyana Mana ini host? yang mengajarkan jangan bersunat, itu bapak di surga atau bapak Paulus? Itu maksud Paulus. Kalaupun Anda bersunat tapi tidak selamat, percuma. Enggak gitu dalilnya. Ya elah. Beliau Jika kau, Advent ini Gurunda sebagai informasi di Advent. jika kau menyunatkan Advent dirimu, disunat Bang Juma. enggak Tidak orang Kristen nih. masalah. Jika Udah aku kau bilang Bang me- Juma. Bang Juma, kalau saya anggota DPR, saya buat perda atau peraturan pemerintah, sunat semua bangsa Indonesia, laki-laki, ya. Tidak masalah. sasarannya Oke. gereja berarti. Loh, Udah Karyana nggak ada yang gantian salah di saya. situ. Gak ada yang salah. Iya, Jadi berarti ini konteksnya Oten menyembah Paulus ini tidak ada. Iya. Cuma diada-adakan tuh. Ya. kan jangan ini menyebut siapapun bapak dan saudara Kristen. Gak ada semua melarang itu. Paulus itu memang spektakuler dia. Keren, semua keren, Paulus. semua yang dilakukan kemudian oleh orang Kristen itu berasal dari firman Paulus, bukan firman Tuhan. Salah Bang Juma. Contoh Jadi saudara kemana wasit 12 ini. murid? Yang 11 Oh, lagi kemana firmannya? Yang 11 Matius, murid Markus, itu Lukas. Yang 11 murid itu tidak ada masuk di dalam ajaran Kristen, itu enggak ada. Markus, Lukas, penulis Matius, penulis Yohanes itu bukan murid Yesus. Nah, sedangkan pertanyaannya kan sederhana, yang melarang orang Kristen kemudian bersunat itu Bapak yang di surga atau Bapak Paulus, kan itu. Dan yang mana diikuti oleh Kristen ini, Bapak yang di surga atau Bapak yang di Tarsus? Boleh gantian Bang Juma, Boleh. abangku yang terhormat. Silakan saudaraku. Kemarin nggak terjawab Bang Juma, padahal saya bukan untuk melawan ya. Nggak terjawab, diturunkan host. Menurut saya pelajari bahwa Islam secara ini nggak disebut dalam Al-Quran sebagai sebuah agama. Contohnya gini loh Bang Juma, abang bisa dapatkan wahai umat Islam gitu ya. Jadi Islam ini menunjuk kepada makna Arab itu adalah selamat atau Muslim, orang-orang berserah diri. Jadi hanya ada satu identifikasi umat Islam bagi pengikut Nabi Muhammad, ialah ummatan hasatan, umat pertengahan. Tetapi Islam disebut agama tidak ada. Silakan Bang Juma.
Sudah jelas di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Tapi andanya yang tidak mau menerima itu. Anda yang tidak mau menerima. Inadin, Bang Juma. Din Iya. itu adalah pola hidup, sistem hidup. Contohnya begini, Bang Ya Juma. itulah agama. Itulah agama. Kalau din diterjemahkan Islam berarti double katanya. Inna Islam indallahi al-Islam, gitu kan mestinya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu jelas itu. Bang, Islam Itu jelas. itu Pada selamat, hari Mas. ini aku sempurnakan agamamu untukmu. Agama mana itu? Ya agama Islam. Dan Enggak, telah Bang. aku ridai Islam sebagai agamamu. Iya. Makanya itu terjemahan. Artinya, abang kan bilang jangan kayak terjemahan. Tapi kalau kita lihat literal din, contoh Maliki Yaumiddin ya, penguasa. Jadi din ditempatkan di inna, din itu adalah sesungguhnya pedoman hidup atau sistem hidup di sisi Allah hanyalah orang-orang yang berserah diri, al-Islam, gitu loh Bang Juma. Ya udah, Kemudian mau lari kemanapun, agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Islam. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Itu nggak bisa Coba dipungkiri. kita lihat Al-Maidah ayat 3 ya. Ya, Karena menurut saya cari kutu berminggu-minggu nggak ada Islam disebut agama, hanya ada ummatan hasatan. Kalian adalah umat pertengahan. Itu ada. Itu. buta ya. Silakan. Itu sudah saya bacakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Iya, Islam, petunjuk, selamat. Ali Imran ya Bang Juma. Ali Imran ayat 3 ya. Al-Ma'idah cupu. Maidah surat kelima ya kalau nggak salah ya. Iya. Soalnya kan orang Kristen sering diserang bahwa Kristen bukan dari Yesus ya. Iya, secara istilah memang setelah Yesus naik baru muncul istilah Kristen, yang jadi secara istilah Kristen memang tidak di bawah Yesus, tetapi secara teologis Kristen itu merujuk pada pengikut Yesus, begitu Bang Juma. Pengikut Oke, Kristus, Bang, jangan dipelintir. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Aduh, abang ini dada aja. Sebentar ya, diharamkan apa ini, mana nih? Itu sudah perbuatan fasik. Di frasa yang mana nih Bang? Panjang nih ya, Al-Maidah ayat 3 nih. Emang bisa baca Quran? Oh, terjemahan Bang. Kalau Abang Waduh. bisa, kalau saya Bang Juma bisa. Bang Juma bisa kalau saya baca Al-Quran, Bang Juma terjemahkan tanpa saya sebut surah. Silakan aja Anda baca. Oke, saya pilih satu ayat Quran ya Bang Juma ya. Iya, silakan. Oke, berarti Abang Juma jauh di atas Kian Santang nih. Mereka sering turunkan saya karena nggak ngerti. Saya bilang cuma Nanti juga saya suruh Anda baca bahasa Yunani boleh? Oh, nggak bisa Bang. Itu namanya kodok hamil. Alkitab kami sudah diterjemahkan dan kami paham apa yang kami baca. Kalau banyak umat teman-teman yang Muslim ya bacanya. Masakan Anda paham yang Anda baca? Mana ada? Justru karena terjemahan Anda tidak bisa paham. Itulah yang aneh. Karena sudah bahasa Indonesia, Anda nggak paham juga. Bang Juma, terjemahan ialah Ya, terjemahan apa? Nggak tahu terjemahan apa dari kitab Anda. Contoh misalnya, jangan kau menyebut siapapun bapak di bumi ini. Nih contoh nih, jangan kau menyebut siapapun bapak di bumi ini. Ini bahasa Boleh singkat nggak nih menyebut Bang. Paulus sebagai bapak? Bahasa Boleh singkat nggak nih Bang. Ini Bang bahasa Juma, Indonesia loh. Bahasa Saya Indonesia. Janganlah Sebentar. kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini. Boleh nggak menyebut Paulus sebagai bapak?
saya bacakan Quran. Sekian santang dengar ya, kalau Bang Juma lolos harus belajar sama Bang Juma. Bismillahirrahmanirrahim. Orang aneh. Perhatikan. Orang aneh. Udah kau turun kodok bunting. Aneh Anda ini. Anda ditanyai tentang kitab saudara, justru Anda ingin menguji saya Quran. Pakai bahasa Qurannya lagi. Ditanya, apakah kamu bisa baca kitabmu? Nggak bisa, aku hanya bisa terjemah. Tapi kalau bahasa Qurannya orang bisa. Apa? Orang sakit, gangguan. Maksud dia, Bang Juma, maksud dia baca bahasa Indonesianya Bang Juma buat bahasa Al-Quran, bahasa Arab gitu. Itu mungkin. Enggak. Kalau orang orang Islam itu bisa baca Quran, kebanyakan mereka kemudian tidak membaca Tapi kan arti. memang kalau sebaliknya kan sulit itu. Ngapain dia tes-tes kayak gitu? Mau jago-jagoan ngapa? Sulit lah. Itu nggak sportif Tapi itu. umat Islam itu memahami makna. Iya, gitu. maksud saya nggak masuk akal dia baca bahasa Indonesia, Bang Juma bahasa Arab kan. Kayak emangnya udah gimana kali kan? Janganlah. Itu Nggak tahu saya tujuannya cocok. apa. Ya, apa tujuannya ngapain? Iya. Oke. Lanjut Jadi Bang gimana Juma. tadi? Janganlah Ya. kamu menyebut Bapak. Boleh menyebut Paulus Bapak. Boleh. Tapi melanggar Yesus berarti. Enggak, bukan hanya Yesus punya bapak, anakku punya bapak, aku punya bapak. Bapak yang Jadi itu gini. beda. Bapak Paulus dia mengaku sebagai Bapak dalam Emang Yesus tiap kitab Kristus. itu harus bapak. Sekarang begini, apakah suaminya Ibu Karyana ini mengaku Bapak dalam diri Yesus? Ah, Berani nggak suaminya Bapak mengatakan, suaminya Ibu mengatakan, akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus? kan akulah Berani nggak? yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Oleh itu bapaknya dia. Injil loh. Nah itu dia, boleh nggak kemudian suaminya Ibu juga mengatakan itu? Ya nggak boleh. Boleh. Emang apa? Paulus kan rasul. Enggak, maksud saya suaminya Ibu boleh mengatakan itu. Enggak. Enggak boleh. Tapi kalau Paulus boleh. Kenapa bisa? Berarti Paulus itu memiliki status yang sama seperti Tuhan. Akulah yang menjadi bapakmu. Bapak yang di surga adalah pendidik. Tapi Paulus mengatakan, sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Bible yang kuberitakan kepadamu. Nah, bukankah Bapak sebagai penyampai firman kepada Yesus? Paulus nggak mau kalah. Dia juga sebagai penyampai firman, sebagai Bapak di dalam diri Yesus Kristus. Oke, Bang Juma. Sebab itu ini nomor 16. Aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku, kata Paulus. Ya, bukan teladan Yesus Jadi kan? apakah menurutmu hanya Yesus teladan? Nah, bukan. Masalahnya Kristen tidak meladani Yesus, malah meladani Paulus. Ya, itu Di masalahnya mana? di sini. Di mana? Tadi Yesus, Oke. Yesus mengatakan begini, Bu. Barang siapa yang melakukan segala perintah yang ada di dalam hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Jadi menurut Yesus, orang selamat karena mentaati perintah-perintah hukum Taurat. Menurut Paulus, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sedangkan menurut Yesus, jangankan dibenarkan, orang yang melakukan hukum Taurat justru menempati tempat tertinggi. Tapi Paulus mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan. Dalil yang mana? Dalil yang mana? Biar ku jelaskan tentang Paulus mengatakan batal hukum Taurat. Dalil yang mana? Ada beberapa. Coba tunjukkan. Di dalam Galatia 2 nomor 16. Oke, ya. Kita periksa segala perkara, pegang yang baik menurut firman. Oke? Firman Galatia. Paulus lagi. Firman Tuhan lah yang ada dalam kitab. itu. Galatia berapa?
Ucapan Paulus dibilang firman Tuhan berarti memang Paulus ini Tuhan. Galatia berapa? Galatia 2 nomor 16. Wahai hamba Biar Paulus. kita periksa. Ya Kita silakan. periksa. Oke. Ya. Ini yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. 16 ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, tidak ada yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Ya, kan tetap dia Masolang Ibu nggak lari Karyana. dari Yesus Kristus. Tunggu. Masolang. Yesus mengatakan barang siapa yang melakukan segala perintah-perintah yang ada dalam hukum Torah dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan selamat menempati tempat tertinggi. Paulus mengatakan, oh tidak ada orang yang diselamat karena melakukan hukum Taurat. Ya, Salah arti. dende. Bang Masolang. Juma. Gimana? Ya, sebentar. Silakan. Hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Itu ajaran Paulus. Ya, hanya oleh Yesusnya- karena iman. Kalau Yesusnya apa Dengarkan katanya? dulu. Dengarkan. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, Sebab- kalau menurut Yesus, Ya. kalau menurut Yesus orang melakukan Sungguh, hukum Taurat. terima aku dan turutlah hukumku, kata Yesus. Nah, kata Yesus- Dua-duanya harus pakai. Nah, Kata kalau Yesus, melakukan hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, maka orang itu akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Bang Juma, artinya di sini tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Walaupun orang dengarkan. Yesus mengatakan justru Iya benar, dengar ini. Mana yang betul? Farisi. Dengarkan dulu. Orang Farisi mengatakan, ya, kami sudah melakukan hukummu. Hukum apa yang enggak kami lakukan? Hukum Taurat. Tapi kalau tidak, hanya Tidak apa? oleh karena Tidak tidur. iman dalam Kristus. Dua-dua harus pakai. Ketawa. Menurut Yesus, ya, barang siapa melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, Bang ia Juma, akan bagaimana Anda menduduki. mengertikan Alkitab kami? Kami mengerti Alkitab kami. Kok Anda Ya, yang mentafsirkan Alkitab kami? Saya tidak mentafsirkan, saya memaknai apa yang tertulis. Enggak. Makna yang Anda pikirkan salah. Masuknya, ya, dua-dua pakai. Ini, ada Kristen sekarang. Udah, hanya beriman kepada Yesus, nggak perlu hukum Taurat. Tidak bisa. Lah, kan itu Ada menurut orang- Yesus, kan itu menurut Paulus, itu baru Kristen betul. Dengarkan Bang Juma. Kristen yang sejati adalah yang menganggap kemudian Taurat itu tinjak, kotoran, sampah. Itu Kristen yang Bang betul. Juma, dengarkan aku. Orang Farisi mengatakan cukup hanya hukum Taurat. Datang orang Kristen mengatakan, Kristen KTP, tidak. Hukum Taurat sudah ditiadakan Paulus. Cukup Ya, hanya memang- beriman kepada Yesus Kristus. Ya memang Paulus mengajarkan begitu. Dua-duanya salah. Pakai dua-dua. Oh, enggak bisa dua-duanya, Ibu. Sekarang, Coba Anda dengarkan. coba. Galatia 2 coba Anda baca. Paulus mengatakan turut dibatalkan hukum Taurat, menerima Yesus Kristus. Lah, artinya dua-duanya kita pakai. Oh, enggak bisa dua-duanya. Salah. Loh. Salah. Coba nih ya. Anda baca nomor Jadi yang mana? 21-nya. Coba. Yang mana? Nomor 21-nya coba baca Galatia 2. Kita Nah, baca coba. aja sekalian. Baca Oke, aja sekalian. aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ayo, kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, kata Paulus, sia-sia kematian Kristus. Bang Saya Juma tanya udah sama mulai Ibu. naik. Udah mulai Saya naik ta- ini. Saya tanya sama Ibu Karyana, apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Udah ngomong terus. Ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat?
Aku mau tidur. Assalamualaikum jemaah. Hai, Lu waalaikum. dia malu. Assalamualaikum jemaah. Kata Paulus, waalaikum bang. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, kata Paulus, maka sia-sialah kematian Yesus. Udah? Nah, sekarang saya tanya, ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat? Kenapa nggak ada? Berarti sia-sia kematian Yesus. Kalau ada, itu dalil. Kita baca ya semuanya. Silakan, ya. Galatia. silakan. Kita baca ya. Galatia 2:21, silakan. Bu Kriana, tarik dulu gimana Nanda? Apa sih? Kamu juga ngapain Bang Juma aja? Nah, nggak usah dirimu ikut-ikutan. Oke? 17. Oke. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, 21 ternyata Galatia 2 pasal adalah, 21. Galatia 2 pasal 21. baca dulu semuanya, nggak ngerti gua. Kayak gitu. Kasolang generasi. Kan? Kasihan Gimana si sih comot Karyana sana, ini. comot sini jadi katal kakiku. Iya. Tuh kan? Benar. 17 Kakang, 17. Tetapi Iya, jika baca, kami silakan. sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-sekali tidak. Oh. Ya, 18. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Hukum Taurat itu, ya, masuk Paulus, ini kan udah nomor 18 kan? 18. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, Yaitu Taurat. aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ikut tadi salib dia. Loh, aku juga memikul salib ini. Ini aku mau juga ikut salib. Lanjut. Ya, tanya orang Kristen di sini, memikul salib nggak semua? Betul. Iya, tapi kan Anda 20. nggak disalib bersama dengan Paulus Yesus. mengajarkan pikullah salibmu. Kami juga Iya, mikul pikul salib. salib, tapi tidak disalib Nomor bersama 20. Yesus. Nomor 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Tetapi- Kristus yang aku- hidup aku- di dalam aku. Kristus dan aku adalah satu, betul? Oh no. Dan hidupku yang Masolahnya Ibu dengar. Kriana. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku, menyerahkan dirinya untuk aku. Iya. Ya, Aku tidak menolak kasih karunia. aku 21. tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab Sebab? sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, Maka? maka sia-sialah kematian Kristus. Artinya, Iya, mulai ngarang. Iya, mulai. sama kakang udah ku jelaskan ini. Tak perlu Yesus mati untuk manusia kalau sudah Adam dan Hawa melakukan hukum Iya, Taurat. lari. Tidak mencuri, Adam. tidak melanggar. Lari ke Adam. Kenapa lari ke Adam? Masalah Ibu Karyana. Nggak ngerti. Itu aku on cam, kalau aku nggak paham, nggak perlu aku on cam. Nih, on cam nih. Ya. Bukan pansos ya. Aduh, salam kenal Bu Karyana. Ya. Abang Juma Cottonfield. Aku ada lagu Cottonfield. Aduh, Akang, Mbak De ada di bawah, Akang. Mbak Dek. Iya, ada beliau. When Nggak I ada. was a little baby. Nggak ada minta naik. Iya, nggak mungkin juga minta. Naik Mbak De, naik. Ada kan? Ada kayaknya kakak ipar naik kakak ipar. Jangan disuruh Siapa? naik. Kakak iparku. Udah diam kau kali ayam. Ngarang-ngarang kau.
Nggak mau aku ditraktirmu. Allahu Akbar. Masya Allah. Bukaryana, Bukaryana. Oke? Oke. Tidak ada Paulus kebenaran. diakui oleh para rasul. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Justru karena tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat, makanya Yesus mati. Supaya ada jalan keselamatan. Karena Taurat tidak bisa menyelamatkan, maka Yesus harus mati untuk menyelamatkan Kristen. Gitu maksudnya, Ibu. Jadi, ya Bang Juma ya, Iya. Paulus sebagai rasul yang dipilih langsung oleh Yesus, ya. Yesus tidak pernah salah. Nah, sekarang aku mau bertanya sama Bang Juma. Aku mau tanya, Iya. ya. Ya. Siapa di semesta alam ini, di bumi kita ini, di bumi Iya. yang lain, yang pernah kontak fisik bertemu langsung dengan Bapa yang di sorga? Tolong jawab. Mati minyak. Kontak fisik. Jadi Bapak juga punya fisik, Bu, ya? Loh, aku adalah Allah yang hidup, Punya fisik. Allah Abraham. Iya, punya fisik, Bu. Tidak ada yang sama yang bisa bersama Bapa. Tidak ada yang Iya. sama kepada Bapa kalau tidak Maksudku- melalui aku. Maksudku Bapak ini punya fisik. Roh Oh. hidup, Allah yang hidup. Masuk orang ngelecuk kadang. Jangan membahas Tuhan ketawa ketiwi, saudara. Kan, Anda bilang tadi siapa di atas muka bumi ini di alam raya ini yang pernah kontak fisik kan gitu. Ya, yang langsung dari sorga Ah, turun Pernah nggak? naik lagi ke sorga. pernah Siapa? nggak kontak fisik? Maksudnya berarti Bapak punya fisik gitu. Ya, Paulus mungkin Paulus dengan Yesus. duduk di sebelah kanan Bapa. Siapa itu? Siapa? Yesus mungkin. Pinternya. Tapi kami umat Islam bukan di sebelah kanan Tuhan, tapi di sisi Tuhan. Al-Quran menjelaskan itu. Sahabatku Aquarius Di Barakallahu Fik. mana? Jangan Al-Quran merasa. surah Ali Imran ayat 169. Jangan merasa, bos. Bismillahirrahmanirrahim. Aku datang dari sana. Kecil itu. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang Islam itu yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Nah, kami umat Islam ketika mati kami berada di sisi Tuhan kami. Yesus sebelah kanannya, kami di sisi Tuhan kami juga. Masalahnya yang duduk di sebelah kanan Bapa itu adalah Tuhannya orang Kristen, tapi orang Kristennya tidak. Oh, usah ketawa-ketawa. Marah Tuhan. Stop. Aku gak ketawa aku ya bunda. Marah Tuhanku kalau aku ketawa. Ya. Yesus naik di sebelah Soalnya kanan, bunda tapi Kristen Karina tidak. lucu jadi ketawa gurunda lucu bunda. Enggak, Yesus kan terangkat ke langit, Kristennya tidak. Waalaikumsalam. mengatakan di sisi Salam Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Lukas Masya 22 Allah, ayat Aquarius love, 69. thank you. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Iya, Yesus kecil itu kecil, kecil itu. Ya, menurutmu kecil. Kami Memang umat Islam kamu- semuanya berada di sisi Tuhan kami. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu berpikir umat Islam ketika mati itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan mereka dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Hei, masa orang generasi. Astagfirullahaladzim. Diam. Gurunda lucunya deh. Allah. Bang Juma? Enggak apa-apa, Bu. Saya lucu kayak Asep Irama, Ibu.
Iyo, kayak Sep Irama, Bunda Karina, kacamatanya. Masya Allah, sahabatku Aquarius Love, I love you full. Nih ya, Roma 8 ayat 34. Iya, Tinggal, panas. tinggal pakai tongkat itu. Apa-apa. Ibu Karyana sudah nikah, Bu? Udah punya anak 2, Bang Jumat. Kenapa? Mau Alhamdulillah. melamar? Enggak. Awet muda tahu ah. Awet muda. Janda dia janda. Masya Allah. Panjang umur Iya. Ibu, sehat terus, gunakan akal. Iya, lanjut. Roma 8 ayat 34. Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, Iya, yang Yesusnya. malah menjadi pembela bagi kita. Kecil Iya, itu, Iya, kecil, kata Bang Juma. Yesusnya. Nah, sementara Yesusnya. Bang Juma memakai semua perikop di Alkitab untuk kebenaranmu. Bingung saya. Wala Iya. tahsabanna alladziina Bingung qutilu saya. fi sabilillahi amwata. Jadi kalau Ibu mengatakan Kristus membela orang Kristen, itu Kristus yang mana dulu? Karena Kristus yang asli malah mengusir orang Kristen. Bang Gitu Juma. Ibu. Bang Ya. Juma tambahan. Efesus 1 ayat 20. Yang Ya, Paulus dikerjakan semua ini. Tuhan Yesus di Semuanya dalam dari Bapak Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Yesus. Ya. Yesus Ya. ya. Tapi Ya, Kristennya ada banyak. Jadi siapa yang ada seperti itu? Coba Iya kan? sebutkan. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169 sudah kubacakan tadi. Bukan cuma satu orang, seluruh umat Islam. Mana? Siapa yang menyaksikan? Mana buktinya? Iya, Siapa yang semua umat menyaksikan? Islam tidak bisa dibuktikan karena itu alam Matius, gaib. Markus, Lukas, Yohanes menyaksikan. Yohanes 1 menyaksikan. Ya, Bapa bersama-sama dengan anak Itu yang bohong turun itu ke surga. Ibu. Ibu Oh. Karyana itu Ya bohong. udah, nggak usah baca Alkitab kalau itu dongeng. Ya, Oh, sekarang kita- begini Ibu. Kita Bu Karyana. selesaikan ini, udah selesaikan ini. Gak Ibu perlu Karyana. ngomong-ngomong. Gak Ibu perlu Karyana, ini pakai apa- kip-kip ini, nggak perlu. Apakah Bapak bisa dilihat? Ya tidak bisa. Nah, terus kenapa Lukas mengatakan dia duduk di sebelah kanannya Bapak? Loh. Mana ini? Kan harus ada sebelah kiri. Kan Ada gitu. nggak saksi? Saksi. Justru Siapa bohong saja itu. yang di sorga? Siapa yang di sorga? Coba. Siapa saksi? Enggak, maksudnya dia kan mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan, berarti dia melihat Bapak ada di sebelah kiri. Bu Karyana, sabar mengajari. Mengajari. I love Berarti you full. berarti dia melihat Bapak sebelah kiri. Terus bisa nggak surga itu dilihat dari bumi? Ini memang ujian, ini ujian. Berarti surga jaraknya dari bumi itu cuma 100 Ini meter. cobaan, cobaan. Ay, masolang Bu Karyana. Bang Juma bertobatlah. Ya. Jarak bumi ke surga berapa Bang meter, Juma, Bu? Anda sebagai ring 1 membuat Surganya contoh cebol kepada kelihatan dari umat bawah Gurunda. Pendek surganya cebol. Ibu, surga dari bumi jaraknya berapa meter? Lah, dia hanya sejauh doa. Wah, berarti Lukas lagi halusinasi. Aku berdoa di sini sampai ke surga. Halusinasi Yesus berarti si berdoa. Lukas. Jadi ngapain Anda memakai dalil Alkitab? Yesus berdoa. Enggak. Kalian bilang Yesus berdoa. Lah, Bukan, itu contoh. bukan. Anda mengatakan Lukas melihat surga dari bumi, berarti jaraknya surga ke bumi itu Bukan berapa? melihat begini melalui hayal. Woi. Oh, menghayal. Langit terbuka. Oh, menghayal. Baru tahu ada yang bisa jujur Nah, Bang seperti Juma Ibu bertobat. Karyana ini. Terlalu banyak nanti kamu ditimbang. Mene tekel oparsin. Kamu sudah ditimbang terlalu ringan. Terlalu banyak dosa puncak Kristen. Makasih saudariku. Makasih udah Oke. jujur kalau Lukas Izin. dalam hayal. Kalau untuk ketawa-ketawa membahas Tuhan, saya izin turun. Semua di grup saya bilang kalau untuk ketawa-ketawa saya turun. Astagfirullahaladzim. Izin, Saya Kakak. pinjam cara ketawanya Kakak. Ustaz Wafi. Izin. Boleh ya? Iya
Iya Bu Karyana. Jangan turun, jangan Udah turun. clear? Jangan. Boleh. Kenapa? Jangan turun Bu Karyana. Mas Iri nih tapi kasih nanti mau wewe nih kasih nah. Kami butuh Ibu Karyana. Saya pinjam ketawanya Ustaz mampir. Allah. Itu untuk otak, lelucon. Enggak. Baper. Astagfirullahaladzim. Masa ring satu Muslim Islam kayak Bang Juma ini ketawa-ketiwi. Gimana ceritanya nggak ketawa? Dia ngaku kalau Lukas menghayal. Nggak berguna, nggak bermanfaat. Orang Kristen Mana selama Tuhan? ini mati-matian mempertahankan kebenaran Bible. Ibu malah mengatakan Lukas menghayal. Melalui hayal, beda Iya, Meng. melalui hayal itu. Tahu nggak bahasa Indonesia yang baik? Hayal itu Meng, apa? dengan hayal. Hayal beda. itu apa Ibu? Hayal. Hayal adalah Emang lo hayalan? Nanti aku jadi ini. ada menderita nih orang kudong. Hayal itu angan-angan, fantasi atau imajinasi. Astagfirullahaladzim. Ya. Saya ditempa, ya. Eh, Saya ditempa jadi orang yang menghayal. Oh, gitu. kalau untuk mengolok-olok Tuhan, membahas Iya, Tuhan dengan ketawa-ketawa, Kok menghayal? Kok Anda juga tidak benar. Jadi saya jadi Cuma- pengolok-olok. Tidak Gimana ini? ada roh apapun di dalam hatimu kalau kamu mengolok-olok Tuhan orang lain. Kenapa yang mengolok-olok siapa? Sedangkan ateis, gak wajar kamu ketawa-ketawa Bang Juma. Enggak lucu gitu. Anda mengakui Lukas itu menghayal. Oh, yang in typing juga udah berkurang tuh, ya. Udah Ibu malas meng- mereka lihat kayak gitu. Bang Ibu Juma begitu mengakui terus, sampai Luka- kapan begitu terus? Lukas Gak ada, katanya gak ada naik kelas, menghayal. gak ada naik kelas. Gimana, teman-teman dengarkan. Gak ada awalan Meng. Tapi Coba, hayal teruskan. itu Bu, hayal itu adalah Gak ada angan-angan. airan an, gak ada airan an, gak Oke, ada awalan khayal. Meng. Khayal itu adalah sesuatu yang hanya ada dalam pikiran dan tidak berdasar pada fakta nyata. Aku on cam, pertanda aku jujur. Iya, Cuma terima tidak kasih. on cam, gak jujur. Terima kasih Anda sudah jujur kalau Lukas itu Ya, hayal. kan aku nih gitu. Stevie Wonder ini ya. Ada gimana nih, Akang? Kok jadi serupa dengan Kores? Gimana? Udah Bentar dulu, Ibu Karyana. Apa sih yang di Lukas hayal itu apa aja? Lukas hayal. Iya, apa aja sih? Gak ngerti pertanyaanmu pun salah. Dia kan kata Pertanyaanmu hayal. salah pertanyaanmu. Lukas menghayal apa aja yang dihayalkan? Udah aku bilang tidak ada awalan Meng, tidak ada an. Ya kalau begitu hayal aja ya. Salah. Ya udah tuh turun, aku turun. Udah pertanyaanmu. Nih, gak ada, salah. Kalau begitu Bu, kacamatanya nomor berapa? Nih, aku buka kacamataku ya. Iya. Oke. Aku bukan ke Edis, buka. Ini perlu buka juga. Nggak usah, Ibu biar cantik aja. Nah, udah dibuka ya. Baju jangan baju, kacamata aja. Lukas itu siapa sih Bu, Lukas? Udah nggak usah tanya-tanya, aku jadi bahan apamu. Malas aku, udah ketawa-ketawa. Aku izin dulu ya, oke? Iya Mau Ibu. kemana Bu Karyana? Biasanya sampai subuh. Dua perikop yang dikatakan sama Bang Juma salah arti dua-dua. Thank you. Ya, thank Gimana you. mau thank you coba? Salahnya di mana coba? Jelasin dulu. Udah tadi nggak ada siaran ulangan. Oh nggak ada Izin siaran. turun, Oke, izin. oke. Ya udah Izin turun diizinin. ya. Ya. Turunkan kos. Ya apa nama gurunda ini? Kabur. Tumben Turunkan aku cepet-cepet. turunkan. Biasanya sampai Turunkan, subuh sama si Akang sama gurunda bentar banget. cepat. Nanti aku diinspirasi aja sampai subuh. Di situ lagi santun. Oh di sini kenapa di sini? Gak ada kayak Bang Juma ketawa-ketawa. Katanya ring satu Muslim kok kayak gini. Lah masa nggak boleh ketawa-ketawa ngobrol gimana nih? Rifa dengan aku nih sama Rifa baikan ya. Coba mungkin Bang Juma Ya udah coba-coba mungkin kalau topik yang lain mungkin turunin. kalau topik yang lain nanti serius mungkin. nanti ada pansus sini Karyana kabur turunin. Nggak bisa ini Akang yang bisa nurunin.
Gak bisa nurun aku. Pencetlah di situ. Siapa sih Apa namanya Hos ini? dipencet? Pencet. Mana? Emang bisa? Ya udah, aku turun sendiri. Mana? Oke ya. Emang bisa? Bisa dong. Thank you. Bang Juma. Iya Selamat Ibu, malam semua, makasih. Bunda. Mohon maaf. Iya, Ngapain itu sama-sama. Bun, Oh iya, bisa nih, bisa turun. Gurunda apain itu Bu Karyana itu biasanya lama loh. Ini sekarang bentar. Enggak, saya kasih data. Saya tidak memaknai atau saya tidak mengartikan data itu kan sudah artis, sudah terjemah, ngapain lagi saya terjemahkan kan gitu. Saya apa adanya aja menyampaikan. Justru beliau Ibu Karyana yang mentafsirkan kemana-mana. Oh alah. Terus gurunya bongkar kalau dia tafsir. Marah serba dia. salah Gurunda karena dia kan Advent, serba salah. Malu dia. Jadi lucu karena dia melawan dalil. Semua dalil dia lawannya. Astagfirullahaladzim, ya Allah Karim. Tapi memang mungkin kaget karena baru kali ini dia menemukan data-data itu. Sampai dia Malah mengatakan dibikin dia terkunjang. tidak melihat. Dia tidak melihat. Lukas tidak melihat surga, tapi dia hayal. Wah, waduh, waduh Lukas berbahaya. menghayal. Ada. Jadi badut di sini. Aduh ibu, maaf saya Bu ya. Saya Maafkan. menjebak Paulus ya. Oke ini Nikodemus Muslim atau Ini Kristen? lagi ada telur batal ngeram. Itu namanya amporo. Amporo. Bayo kalau di tempatku bayo rarokeng rusak. Bayar kan Ya, masa apa? mumpung ini apa? Kasih lama dikit lah. Tunggu saya. dulu, Nikodemus ini apa? Islam atau Kristen? Ya, kasih lama dikit ya. Penunggu gunung dia. Penunggu gunung. Iya. Woi, Nikodemus, apa? Siapa yang ngomongin saya Kristen apa? Saya. Apa agamanya apa? Kan Kian Santang udah lama. Saya kan di luar semuanya. Ini gua Kian itu. Santuy ini, bukan Kian Santang. Kristen dia. Oh, Kuncen oke. Kuncen Merapi dia, Kuncen Merapi. Oh, oke lanjut, silakan. Ya, apa nih? Oten menyembah Paulus ya? Waduh. Ya. Mas, Itu tanda tanya itu. Silakan diluruskan. Kalau tanda tanya, ya kematian dia itu Paulus tuh kepada siapa ya? Kepada Oten atau kepada apa ya? kematian Paulus itu kepada siapa? Itu pertanyaannya. Iya. Apa maksudnya kepada siapa? Loh, kok nggak ngerti sampai kematian dia pun kematian dia nih akhir ajal dia itu untuk Oten atau untuk siapa? Paulus. Untuk orang Kristen. Misalnya orang tua Nikodemus meninggal, itu Coba kita pakai contoh. Misalnya orang tua Nikodemus meninggal. Itu meninggalnya orang tua Nikodemus untuk siapa? Contoh itu kan warisan. Hah? Gurunda ngerti Gurunda? Mau masuk? Enggak. udah aku bilang dia ini Gurunda baru listrik. nggak mau masuk Gurunda. Apa maksudnya? Emang Kan tujuannya buat ini. siapa? Paulus itu kan mati Kenapa nih. mati kok bertujuan? Dia sengaja mati maksudnya? misinya mati. Ya dia anggap aja dia misinya nih, misinya. Misinya mati. Kematiannya. Hah? Misinya mati. Misinya Paulus itu mati. Buat siapa gitu maksudnya? Iya. Matinya itu dia untuk siapa? Atau untuk Oten atau untuk apa? Matinya bunuh diri. Dia tuh Ngerti matinya nggak, bunuh. mesti? Matinya bunuh diri memang. Ini lo jawabannya. Hanya bunuh diri, Mbak. Ini lo jawabannya. Cuma dia ini nggak paham Kian. Untuk Denger aja ya, Kian apa? satu ya. Untuk apa kau bertanya gitu? Mati ada tujuannya. Buat siapa? Untuk apa? Ya, Mati ada pengen tujuannya. jawab Buat kan siapa? sama seperti kalian itu kan ngomong ada yang harus dijawab. Kalau Orang pertanyaan kalau saya meninggal kamu di rumah yang sakit jawab. buat siapa mereka? Iya boleh. Nah, Kian Santuy ini denger aja dulu ya. Iya boleh Kau boleh. kan belum paham. Nggak mau ini Gurunda. Nah, Juma ini ngerti kok. Mau. Kalau ngerti mau dialog sama lu, nggak mau ini Gurunda. Iya, kan dia yang jawab, bukan kamu yang ngomong. Tadi nggak mau dialog sama lu, nggak mau. Ya silakan aja Dek, maju Dek. Coba di ini biar dia disunat pakai kapak. Ah iya ini. Oh, Hidungnya ya Gurunda, hidungnya disunat pakai kapak. Ya udah, Jadi belah dua. nggak tahu Kupu-kupu. jawabannya. Untuk siapa?
Paulus matinya Ya, untuk siapa? ya udah, Ya, nggak tahu jawabannya. Untuk siapa? Paulus matinya untuk siapa? Loh, udah ganti lagi pertanyaannya. Kristus itu siapa ya? Yang ini. Loh, Berapa orang? udah Apa ganti yang lagi pertanyaannya. yang diserupakan itu Kristus Berarti, juga? berarti ganti sekarang pertanyaannya. Atau Bukan Paulus Isa mati itu untuk Kristus siapa? juga? Ganti sekarang ya. Berarti ganti sekarang pertanyaannya. Bukan Paulus mati untuk siapa? Ganti sekarang ya. Kristus itu siapa? Kristus itu apakah Kristen atau apa artinya? Ya nggak tahu lu yang punya agama. Kristus itu apa? Kok nanya ke gua? Kristus saja nggak tahu. Udah, Juma, gimana Juma? Aku nggak dengar, Bang. Nah, Ya, Kristus itu kan Mesias ya, yang ditunggu-tunggu orang ini yang belum menerima Injil. Kristus itu adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Di mana itu nemunya? Hah? Di mana nemunya makanya- Kristus itu Kalian ditunggu-tunggu? nggak pernah nemu kan? Iya, nggak ada Makanya tulis kalian itu. kan nggak pernah nemu. Itulah. Di Al-Quran pun nggak ada, di hadis nggak ada. Di perjanjian baru ada. Jadi sudah, ya sekarang udah modern nih. Di Ya. perjanjian lama Hukum ada. Di perjanjian lama ada nggak? Ya, hukum Emang nggak di Taurat perjanjian itu kan lama? udah- Hah? Di perjanjian lama ada nggak? Oh. Ya itu kan saya mau bilang ini Nunggu hukum Taurat itu kan. nunggu Mesias ada nggak? Ya. Iya, ini kan saya bilang hukum Taurat itu perjanjian lama kan. Nah, ini Iya. udah modern. Siapa yang masih Mereka nunggu-nunggu? Gue baca dari Kejadian sampai Maleakhi nggak ada yang nunggu-nunggu Mesias. Mesiasnya aja nggak tertulis itu di terjemahan PL. Yang nunggu-nunggu ini siapa? Jadi siapa ini yang nunggu-nunggu? Yang nunggu-nunggu ini Gua siapa? denger, tapi lu nanya. Ini Lu nanya, kamu terus dengar gua dulu. jawab, nggak tahu. Maunya Gue Jangan denger tapi saya- lu nanya. Lu nanya diam. Jangan saya- Gue jawab nggak bukan. tahu. Maunya apa sih ngobrolnya tuh Ini. maunya gimana? Iya, sama aja kamu ngomong, kamu jawab sendiri. Saya mau ngomong, kamu ini. Jadi Kristus Oke. Terus apa? itu artinya Ya. Mesias. Oke. Udah modern Terus Ya. terus apa? Ya, Ya. ini udah modern. Ini udah hukum modern, Taurat ya. Itu kan udah modern nih. Heeh. Nah, Siapa yang nunggu Mesias? mereka Siapa? menunggu Mesias itu yaitu Kristus itu. Arti Siapa Kristus yang itu nunggu ya Mesias itu siapa? Bagi yang yang Oke. megang hukum Taurat Apa yang buktinya yang megang hukum Taurat itu nungguin Yesus? Apa Oke. buktinya? belum Apa buktinya yang megang hukum Taurat itu Contohnya, nungguin ada pun Yesus? ada Apa Injil. buktinya? Apa buktinya Kan yang saya megang lihat- Taurat lihat. itu nunggu Mesias? Di mana buktinya? Ya, apa Silakan. buktinya yang megang Taurat itu nunggu Mesias? Di mana buktinya? Silakan. Di mana? Kitabnya kan banyak tuh dari di kitab Kejadian mereka sampai- ada, belum tak? sampai Maleakhi. Nah, Bagaimana? di mana? Kitabnya kan banyak tuh dari Kejadian sampai Betul, bagi Maleakhi. mereka. Di mana itu tertulis? Kalau nggak ada artinya hayalan saja. Aku tanya, kitab Musa itu kitab Musa ada berapa? Ada 5. Nah, kitab Nabi Musa. Nah, sampai Maleakhi enggak? Sampai bilangan. Enggak, sampai bilangan dia. Sampai Maleakhi. Hah? Sampai bilangan. Nah. Di mana tertulis Yahudi nunggu? Ya udah, dari Kejadian sampai Bilangan, di mana tertulis Yahudi nunggu-nungguin Mesias? Di mana? Nah, udahlah turun aja turun. Gimana? Ah, udahlah, turun aja, turun. Kamu, aku kak, Nggak nyambung. bukan. Nggak ngerti apa-apa kamu ini. Takut apa-apa nih? Takut gue sama orang yang nggak ngerti apa-apa. Dicari Gue tanya dikit doang langsung cengok. Mesias. Dicari dulu itu mengenai Mesias nunggu ditunggu-tunggu oleh yang punya Taurat. Gua sampai bolak-balik gua nggak nemu itu kata Mesias, nggak nemu. Apalagi Mesiasnya nunggu-nunggu ditunggu-tungguin sama Yahudi, nggak nemu juga. Gitu. Kang, masuk Kang. Enggak lah. Mau sibuk-sibuk. Kemana nih kalau bisa kok turun? Cek. Kemana Nikodemus kok turun?
Satu. Ayo, teman-teman Kristen silakan naik lagi. Ini temanya. Cek 1. Ayo, teman-teman Kristen silakan naik lagi. Ini temanya nih. Aduh, tema ini bikin bergetar nih. Seisi gereja, wih. Berat ya, terlalu berat di temanya mungkin ya. Berat ya, terlalu berat nih temanya mungkin ya. Saya naikin 1 per yang muslim jangan minta naik dulu dong, ini berat. Ini berat soalnya. Yang muslim tolong dibatalkan permintaan naiknya ya, ini berat soalnya ini. Saya sekolah-sekolah ini banyak banget muslim yang minta naik, mau apa? Waduh, disuruh jangan minta naik malah nambah pada minta naik. Aduh. Ya, R, selamat malam, R. Endah. Selamat malam. R. R, selamat malam. Endah. Bukan. Saya turunkan ya, yang gak jelas. Ayo, yang muslim jangan minta rek dong. Jangan minta naik dulu dong ya, yang muslim ya. Mohon kerjasamanya. Ini berat nih HP-nya nih, scroll-scrollnya. Yang kadung minta naik dibatalkan aja ya. Yuk, buat teman-teman Kristen silahkan naik ya. Yuk, minta rek aja teman Oten. Atau di Jambak. Moderator tolong dijambak OT-nya moderator. Yang muslim ditahan dulu ya, sebentar ya.